Record on. Oke, saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang semuanya. Siang. Oke, ya salam budi luhur. Ya, terima kasih sudah hadir ya. Mumpung nggak ada orang, saya buka masker. Ya, terima kasih sudah hadir siang ini. Jadi hari ini kami mengumpulkan adik-adik ya sebagai persiapan untuk pelaksanaan semester genap, kemudian juga semester gasal ya, berarti masih 6 bulan lagi berkaitan dengan program MBKM pertukaran mahasiswa dengan program MBKM yang magang ya. Namun meskipun kami hari ini nantinya akan fokus kepada 2 program saja, bukan berarti kemudian kalian nggak bisa nanya tentang program yang lain. Nanti juga Kak Anggun akan cerita di awal gitu kan sebenarnya MBKM itu benda apa ya. Seingat kami belum banyak kita belum banyak cerita ya Kak Anggun ya sama terutama adik-adik 2022 gitu sebenarnya MBKM itu apa aja, kemudian kalian bisa ikut partisipasi di mana. Nah, hari ini saya lihat sudah ada adik-adik angkatan 2019, 2020 juga dengan 2021 ya. Nah, untuk 2019 mungkin tidak terlalu relevan ya karena sudah di semester yang terakhir. Semoga sukses skripsinya. Tapi tentu saja gitu kan kalau mau dibarengi dengan kegiatan lain itu juga masih bisa ya. Semoga tidak mendistract ya fokus kalian ke skripsi. Nah, untuk adik-adik 2020 dengan 2021 kalian sangat punya peluang ya untuk ikut program ini bisa menambah sehingga 20 sampai 40 SKS ya untuk belajar di ruang perkuliahan yang ada di luar dari prodi HI. Nah, untuk adik-adik 2021 mungkin bertanya-tanya, Kak, kami sudah pernah PKBN, apakah boleh ikut lagi atau enggak? Nanti kita bahas semua. Oke. Nah, hari ini juga selain nanti Kak Anggun akan menjelaskan tentang MBKM, saya akan menjelaskan tentang pertukaran mahasiswa dengan magang juga. Kita sudah kehadiran ya beberapa, saya bilangnya mungkin bukan alumni MBKM, tapi senior-senior yang sudah pernah mengikuti program MBKM. Di sini tadi saya lihat sudah ada Kak Nisa ya. Nisa mana Nisa ya? Nisa. Anissa Putri. Halo Kak. Hai, ya. Kanisa ini ikut pertukaran ini ya, pertukaran budaya, tapi kami konversi dengan mata kuliah ya, jadi dengan Kanda Institute of Foreign Languages. Kemudian juga tadi ya saya lihat ada Kak Hana dari 2019. Kak Hana mana ya? Hana, are you here? Hadir, Kak. Ya, kalau Kak Hana ini juga pertukaran mahasiswa tapi dengan UAI ya. Nah, kemudian di sini juga saya lihat tadi ada beberapa beberapa sekali lagi bukan alumni ya, tapi senior yang sudah pernah ikut juga. Nanti kalau ada yang pernah ikut pertukaran dengan UGM kita bisa tanya juga ya. Nah, untuk yang magang kami juga sudah mengundang Kak Alia ya dari 2019, tapi mungkin nanti kita perlu nunggu agak lebih lama sebelum beliau bergabung. Oh, sudah ada Kak Alia. Hai Kak Alia. Namanya udah ada nih. Alia. Kayaknya mic-nya masih bermasalah. Kalian nanti bisa sambil mic-nya dicoba lagi. Nah, Kak Alia ini yang suaranya lembut banget ya, dia kan belum buka kamera nih. Yang suaranya lembut banget ya di video yang kami kirim ke WAG, juga di IG-nya Prodi HI. Oke, tanpa berlama-lama, Kak Anggun, saya operator hari ini. Nanti saya diarahkan aja Kak kalau mau ganti slide. Silakan Kak Anggun. Oke, terima kasih Kak Tulus. Halo semuanya, dinyalakan atau ininya kameranya, aku mau ngeliat mana ini. Nggak ada kalian nyalain kamera. Oke, hari ini rencananya kita akan sosialisasi soal MBKM itu mungkin apalagi di sini yang anak 2022 belum terlalu familiar ya mengenai MBKM itu apa sih gitu, itu program apa sih, dari siapa, dari mana, dan kayak gimana. Jadi mungkin gitu ya hari ini harapannya teman-teman sudah sedikit lah gitu ada gambaran mengenai MBKM itu apa gitu ya. Oke, boleh next slide. Nah, oke. Jadi ada ada empat nih. Ada empat. Yang pertama soal serba-serbi MBKM ya, 101 MBKM, pertukaran mahasiswa, magang, sama FAQs-nya. Ini agak ribet nih. Nah, oke. Boleh next. Nah, MBKM itu apa sih ini? Untuk 2021 mungkin sudah agak familiar gitu ya. Mungkin 2022 belum paham sama sekali. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit jelaskan. Oh iya,
visi misi dan tujuan Prodi HI dulu. Jadi kita di sini punya visi dan misi yang diharapkan bisa dicapai ya oleh Prodi HI, dan di sini juga kita mencapainya dengan bantuan teman-teman semua dan semua stakeholder. Jadi diharapkan kita punya standar mutu tertinggi di tahun 2029 dan menghasilkan lulusan yang unggul dengan segala fasilitasnya. Kemudian kita juga punya kerjasama internasional dan nasional, serta pada prinsipnya adalah kita menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dilandasi kecerdasan dan nilai-nilai kebinekaan. Bentar ya, saya screenshot dulu. Oke, next. Lanjut ke MBKM tadi ya, Kak Tulus mungkin. Oke, jadi gini, mungkin teman-teman yang tahu MBKM itu dicetuskan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. MBKM itu apa sih? Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Gitu. Nah, kalau merdeka itu berarti bebas ya. Nah, di sini teman-teman punya jatah kebebasan 2 semester. 2 semester untuk bebas apa nih Kak Anggun? Bebas untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, menyerap ilmu sebanyak-banyaknya, mencari pengalaman sebanyak-banyaknya di luar Prodi Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur. Jadi kalau ilmu itu dapatnya bisa dari mana saja. Jadi idenya dari situ nih, Mas Menteri. Teman-teman punya jatah 2 semester. Nah, jatah ini teman-teman bisa manfaatkan, ada beberapa bentuknya. Total itu ada 8 sebenarnya bentuk dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada yang teman-teman bisa punya jatah untuk magang di dalam negeri atau luar negeri. Kemudian ada pertukaran mahasiswa, di independen, usaha, riset, desa, mau jadi asisten mengajar di daerah-daerah boleh. Mungkin teman-teman punya ide bikin proyek kemanusiaan gitu ya, semacam CSR, itu juga boleh. Diharapkan teman-teman membuka gitu ya, membuka wawasan teman-teman, mendapatkan teman-teman skill-skill baru, baik soft skill sama hard skill-nya di luar Prodi HI UBL gitu ya. Di sana teman-teman juga bisa mendapatkan teman baru, link baru, jejaring baru dan lain-lain. Nah, itu teman-teman punya jatahnya maksimal 2 semester dan nantinya gitu, sistemnya kami akan konversi gitu, atau setarakan dengan mata kuliah yang ada di Prodi HI. Misalnya kayak kemarin Kak Alia ya sudah magang di NGO (Non Government Organization) atau LSM. Dan kita tanya nanti sama Alia ya, kemarin tugasnya apa saja. Kemudian kita juga akan cross check ke NGO tempat Kak Alia itu magang gitu. Bener nggak? Di sana ngapain? Job desk-nya apa? Nah, kita akan setarakan gitu, maksimal 20 SKS, boleh lebih ya, Kak Tulus gitu ya. Minimal 20 SKS, boleh lebih gitu, terkait dengan mata kuliah yang diambil Kak Alia di semester ini. Oh, ternyata capaiannya sama dengan apa yang Kak Alia kerjakan di NGO tersebut. Ngambilnya misalnya teknik negosiasi dan melobi, juga ngambil non-government organization dan civil society. Nah, itu kan sama tuh. Kemudian juga mungkin kita akan bisa konversikan dengan KKN gitu, karena memang terjun ke masyarakat gitu ya. Nah, seperti itu. Yang memang nanti konversinya bermacam-macam. Ada yang kurang dari 20 gitu ya. Ada yang lebih 20 gitu. Tapi misalnya maksimal itu minimal itu 20. Kalau kalian punya tabungan, nanti di semester depannya bisa dikonversi lagi sampai 20 kayak gitu. Nah, MBKM ini ada 2 jenis teman-teman. Ada yang dari Kemendikbud, ada yang dari internalnya Prodi HI gitu. Nah, yang dari Kemendikbud namanya flagship. Teman-teman bisa cek gitu ya, bentuknya ada apa saja, kesempatannya ada apa aja di webnya Kemendikbud. Dan satu itu ya. Dan teman-teman juga diharapkan aktif buka IG-nya RLDikti 3 atau Kemendikbud, sehingga teman-teman nggak ketinggalan informasi mengenai gitu ya, MBKM apa saja yang dibuka, perusahaan apa saja yang lagi buka untuk magang gitu, apakah misalnya Goto, Gojek, Tokopedia, atau kemudian ada Paragon atau lain-lainnya gitu.
Jadi teman-teman harap aktif untuk selalu ngecek kalau memang teman-teman punya minat yang lebih untuk ikut MBKM. Gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya MBKM yang diselenggarakan oleh Prodi HI. Tentunya dengan mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan Prodi HI. Gitu. Kenapa harus mitra? Gitu ya, harus mitranya Prodi HI. Saya mau magang di sini nih, Kak. Di kantornya UAK saya, misalnya gitu. Bisa nggak dijadikan MBKM? Nah, kita harus terlebih dahulu punya kerjasama dengan tempat magang kalian. Gitu. Karena kenapa? Karena kita di sini mengawasi betul apakah environment tempat kalian nanti magang itu benar-benar sesuai, apakah job desk-nya sesuai, apakah aman buat teman-teman, daerahnya aman, kemudian lingkungan pekerjaannya aman, gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada kerjasama sama kita, belum bisa kita hitung sebagai magang MBKM yang diselenggarakan oleh Prodi HI. Itu mungkin nanti secara rincinya akan dijelaskan oleh Kak Tulus ya. Kemudian pertukaran mahasiswa gitu. Kanggun saya mau pertukaran mahasiswa dengan Universitas Al-Azhar, bisa nggak dijadikan sebagai bagian dari MBKM? Tentu bisa, karena kita punya kerjasama sama Al-Azhar. Ke UGM bisa nggak? Oh bisa, gitu. Tetapi misalnya saya mau kerjasama sama Universitas Syah Kuala misalnya, oh belum bisa, karena kita belum punya kerjasama. Jadi begitu ya. Nah kemudian sebelum memilih nih, yang sesuai dengan passion kalian apa? Gitu. Jadi kalian mengenal diri sendiri dulu deh, kira-kira maunya apa. Jangan ikut-ikutan temennya, gitu ya. Kalau temennya passionnya magang, tapi kalian passionnya lebih ke proyek kemanusiaan, ya udah jangan ikut temennya, gitu ya. Jadi kalian harus mengenal diri sendiri, kemudian juga disiplin, gitu. Lihat timelinenya. Jangan nanti ini pesan dari Prodi ya, gitu. Kita udah mau di awal semester baru woro-woro bilang pengen MBKM. Tuh. Karena tidak sesimpel itu teman-teman. Kami dari Prodi harus punya sistem pengawasan apakah benar tempatnya, dan kami juga harus memikirkan konsepsi mata kuliah kalian. Gitu. Apakah ini cocok atau tidak kalian MBKM di sini? Gitu ya. Apakah jangan-jangan udah kalian ambil semua mata kuliahnya? Jadi beritahu kami dari jauh-jauh hari. Sebelumnya konsultasi sama siapa dulu? Sama dosen PA. Gitu, dosen PA udah ACC, nanti baru ke kita untuk isi form MBKM. Kalau enggak, jangan woro-woro, jangan buru-buru gitu ya, mendadak minta MBKM ke Anggun sama Kak Tulus pusing. Ya. Nah, kemudian nanti selanjutnya mungkin Kak Tulus akan lebih ini ya. Nah, ini jenis-jenisnya banyak gitu ya teman-teman. Dari sekarang kira-kira mau yang mana, kemudian ada perusahaan yang disasar nggak, atau ada desa yang mau disasar, punya program nggak gitu, atau misalnya mau jadi asisten risetnya siapa gitu ya. Boleh dari sekarang teman-teman lihat-lihat, kepo-kepo untuk nanti memutuskan ikut MBKM yang mana. Boleh next. Nah, ini mungkin Kak Tulus ya yang akan menjelaskan dengan lebih detail gitu ya, dan jangan sampai langkah-langkah ini ada yang ke-skip. Karena gimana? Karena mau gimana pun ini adalah demi kepentingan kalian. Kalau kalian skip, kita juga skip. Gitu ya. Jangan sampai kalian skip satu langkah tuh program studi ini kan banyak ya tugasnya. Nanti kalian juga keteteran. Gitu. Jadi bantu kami, bantu Prodi untuk disiplin mengikuti langkah-langkahnya sehingga nanti laporannya juga lancar, nggak ada yang skip-skip gitu ya. Mungkin saya kasih ke Kak Tulus untuk lebih detail ya mengenai langkah-langkahnya. Silakan Kak Tulus. Oke, terima kasih Kang Gun. Cek-cek suara saya kedengeran? Adik-adik? Kedengaran, Kak. Kaget dijawab satu, alhamdulillah dijawab kamera malah kaget. Oke, mungkin saya ini ya mundur dulu. Jadi tadi Kak Anggun udah ngejelasin ya adik-adik ya, apa namanya, ada berbagai macam program MBKM. Kemudian memang tadi kita agak lebih cepat ya Kak Anggun yang ngejelasinnya ya. Jadi hanya fokus ke magang dengan pertukaran mahasiswa. Tapi untuk yang lain nanti kita akan coba, saya akan coba jelaskan juga sedikit demi sedikit ya. Nah, kemudian tentang yang ini juga kami perlu menginformasikan di awal karena mungkin adik-adik 2021 ada yang tidak familiar ya dengan
kotak yang sebelah kiri ya, kotak sebelah kiri, yang kanan mungkin familiar karena itu bagian dari MBKM, tapi yang kiri nggak terlalu familiar. Kemudian juga adik-adik 2022 apalagi ya, yang mungkin yang sebelah kiri malah nggak familiar sama sekali gitu. Nah, jadi di Prodi HI itu juga mendorong ya Kak Anggun ya, partisipasi adik-adik aktif ya, aktif dalam berbagai kompetisi dan juga dalam berbagai himpunan mahasiswa, mau itu badan otonom ya. Jadi kalau misalkan ada adik yang aktif di BEM gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian memiliki kinerja selama berpartisipasi di sana itu secara bagus, kami akan sangat lapang ya selama pembina memberikan ke kami laporannya untuk mengkonversi kepada mata kuliah gitu di semester depannya. Sebagai contoh gitu kan di sini saya kayaknya Kak Nisa ya, Kak Nisa dulu dapat konversi juga nggak sih Kak Nisa? Angkat Iya, atasnya ya? Kak. Dapat, Kak. Iya, Kak Nisa, kemudian Kak Alia juga dapat ya dari Himahi gitu kan. Kemudian di sini yang baru dari lab itu ada Kak Fadila ya, Fadila sama Kak Vine ya. Jadi Kak Vine kalian taunya mungkin beliau ketua Himahi yang sekarang. Kak Vine itu dulu juga asisten lab ya. Jadi Kak Vine dengan Kak Fadila juga dapat rekognisi mata kuliah ya di semester ini. Gitu ada Kak Fadila dapat 6 SKS, kalau nggak salah Kak Vine 3 SKS. Jadi tergantung dari pembinanya masing-masing. Nah, sama dengan tadi kan kalau misalkan adik-adik itu aktif di himpunan ya yang lain ya. Tadi misalkan BEM atau misalkan kepanitiaan ya. Contoh lain adalah kemarin Kak Rais ya sama Kak Jamal ya Bang Kanggun ya. Jadi Kak Rais sama Kak Jamal itu, Kak Rais angkatan 2019, Kak Jamal angkatan 2017 itu aktif sebagai volunteer ya, volunteer dalam kegiatan kemanusiaan di Wisma Atlet waktu itu ya. Jadi pandemi lagi parah-parahnya ya, bayangin ya. Jadi hari-hari tuh Kak Rais sama Kak Jamal tuh pakai full suit gitu kan ya, yang APD lengkap gitu kan, ngebantu di Wisma Atlet itu juga kami berikan penghargaan konversi mata kuliah. Nah, kalian mungkin bingung ya konversi ini maksudnya gimana sih? Nah, jadi tuh kalau konversi adik-adik tuh nggak perlu ikut mata kuliahnya gitu. Jadi kalau kalian sudah berkegiatan di luar, tidak perlu ikut kuliah yang di kampus gitu kan. Nanti itu pihak mitra ataupun pihak tadi ya institusi akan memberikan kami nilai. Kalau di himpunan berarti pembina akan memberikan kami nilai dan itu akan kami input di akhir semester ya. Yang tadi Kak Anggun mention gitu kan, jangan sampai kelewat gitu timelinenya. Nah, jadi proses proses kemerdekaan kalian itu seperti itu gitu gambarannya ya. Ada yang mau tambahkan mungkin Kak Anggun sampai sini? Akan dilanjutkan Kak Amal. Oke. Nah, untuk yang bagian ini kalian boleh screenshot dulu ya, boleh screenshot dulu gitu kan. Kalau nggak sempat screenshot nggak apa-apa gitu. Nanti pun kami akan mengupload rekaman kegiatan ini beserta dengan dan mempublikasikan ini ya slide-nya ke kalian sesegera mungkin. Oke. Nah, penjelasan barusan itu singkat sekali ya adik-adik ya. Jadi kita sebenarnya kalau ngomongin MBKM tuh mungkin bisa 2 hari 2 malam kali ya Kak Anggun ya. Saking banyaknya ya. Jadi tadi kan hari ini kita fokus kepada 2, MBKM itu 8 ya, bahkan bisa lebih gitu. Nah, jadi kalau kalian punya pertanyaan lebih lanjut, kita punya yang namanya Duta MBKM ya di kampus ya. Ada namanya Bu Eni, cakep banget kan. Saya nggak tahu Bu Eni kami undang hari ini, tapi belum tahu ya hari ini bisa hadir atau enggak karena sambil ada meeting juga di tempat lain. Nah, jadi kalau kalian ada pertanyaan tentang MBKM secara keseluruhan, kalian tuh boleh ya, sangat boleh menghubungi Bu Eni ya. Boleh lewat email ya, mbkm@budiluhur.ac.id atau saya sudah dikasih izin untuk merilis nomor beliau. Jadi kalian bisa menghubungi beliau lewat WA ataupun lewat telepon. Beliau juga sangat lebih prefer ya dihubungi langsung karena bisa berinteraksi dengan lebih cepat gitu dibandingkan lewat email. Seperti kemarin ya, kemarin itu 2 hari lalu apa kemarin saya lupa. Ada mahasiswa Vkom ya, maaf FKDK gitu kan hubungin saya nanya tentang pertukaran yang internasional ya dari Kemendikbud. Kemudian saya langsung rujuk kepada Bu Eni gitu kan, Bu Eni bilang kasih aja nomor saya Mbak. Oke, saya kasih nomornya Bu Eni. Jadi kakak yang dari FKDK itu langsung hubungin Bu Eni. Nah, kalau kalian misalnya malu-malu gitu ya, segan gitu kan sama Bu Eni, padahal Bu Eni orangnya ramah banget ya Kak Anggun ya. Sangat helping, sangat ngayom gitu. Nah, kalau kalian malu-malu kan bisa ngubungin Kak Tania ya. Jadi kalau di HI kita punya koordinator MBKM itu Kak Tania. Nah, selain itu tentu saja kalau kalian mau nanya bisa ke Kak Anggun atau ke saya ya. Sekali lagi seperti Kak Anggun bilang jangan tanya teman-temannya please ya.
Untuk informasi yang lebih akurat, yang lebih valid, tanya aja ke kami ya. Oke. Tapi kalian boleh berbagi pengalaman dengan teman-teman tentu saja ya. Sekarang saya mungkin akan masuk dulu ke pertukaran mahasiswa dan kemudian magang sebelum kita buka tanya jawab ya. Dan juga nanti sebelum tanya jawab nanti mungkin kakak-kakak senior yang udah pernah ngambil program bisa cerita. Nah, terkait dengan pertukaran mahasiswa. Oke. Nah, pertukaran mahasiswa itu kan identiknya selama ini kalian pergi ya, pergi on site gitu kan. Misalkan kita pertukaran dengan Jepang, kalian ke Jepang. Atau sekarang kita sedang menerima mahasiswa Jepang ya di UBL sedang kedatangan gitu kan. Jadi datang secara fisik gitu. Nah, tapi ini seperti apa ya? Bukannya kita kemudian mensyukuri pandemi tidak, tapi ada hal-hal baik yang kemudian apa ya? Memungkinkan manusia itu untuk bisa berkreasi ya dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan termasuk pertukaran mahasiswa. Pada akhirnya selama pandemi kemarin pertukaran mahasiswa itu banyak secara online. Nah, sebagai contoh ya, kita dengan UGM itu kan di Jogja ya. Teman-teman itu ada waktu itu ada Kak Ken, ada Kak Wildan, ada Kak Alia, Kak Farihah, sama siapa tuh lagi ya, saya lupa. Pokoknya ada 5 orang ya kan itu kuliah ST ya kalau nggak salah Kak ST gitu kan 2019 mereka kuliah Eropa ya kuliah kajian Eropa itu di UGM. Waktu itu lagi pandemi ya mau nggak mau online gitu. Tapi terlaksana gitu kan. Jadi bisa bisa belajar kan. Wah, dari dosen-dosen sana kemudian belajar atmosfer pembelajaran kalau di UGM tuh kayak mana sih gitu. Nah, terus yang kedua gitu kan juga dengan UAI ya, kita prodi kita alhamdulillah punya hubungan yang sangat baik ya dengan prodi HI UAI gitu, kerjasama sudah sangat lama. Nah, sejak pandemi juga gitu kan, kita akhirnya bisa melaksanakan pertukaran mahasiswa dengan realistis gitu ya. Jadi dengan online dan karena sama-sama di Jakarta mulai semester kemarin seperti Kak Sofi ya angkatan 2020 dan juga Aska angkatan 2021 itu sudah melakukan pertukaran mahasiswa secara blended. Jadi ada pertemuan yang sifatnya offline, ada pertemuan yang sifatnya online. Nah, karena hubungannya sangat dekat gitu kan, bahkan beberapa kali kita dibolehin ya Kak Anggun ya. Anak-anak kita jadi 2 semester lalu kalau nggak salah ya. Adik-adik kita itu dibolehin untuk tidak hadir di offline-nya, tapi karena hybrid gitu kan, jadinya adik-adik kita itu online gitu datangnya. Jadi hadir di kuliahnya itu secara online. Yang sebagian ada yang hybrid di UAI-nya. Nah, terus kemudian juga sebelumnya gitu, kita sebenarnya sudah menggagas ya pertukaran mahasiswa dengan Rangsit University. Jadi Rangsit University itu sangat kuat ya, HI-nya itu di maaf, sangat kuat HI-nya itu di diplomasi. BTW saya izin minum dulu Kak Anggun, udah mulai. Nah, Rangsit University itu sangat kuat di diplomasinya. Mereka punya institut internasional itu dalam bidang diplomasi. Nah, kita kemarin dulu tuh sudah menjajaki kerjasama ya, sudah datang sampai ke sana, tapi karena pandemi kemudian tidak bisa terlaksana. Nah, kami berharap dengan ini ya, dengan ada perbaikan kondisi, BTW maaf belakang saya kedengeran nggak ya backsound-nya? Enggak ya? Oke. Nah, dia tadi kan kami berharap dengan semakin membaiknya situasi sekarang gitu kan, kita bisa melaksanakan pertukaran mahasiswa secara offline dengan Rangsit ya. Nah, kalaupun tidak bisa pertukaran mahasiswa, mungkin kami akan akan lebih banyak memprioritaskan kunjungan secara kunjungan fisik ya seperti dulu. Jadi dulu kalau kami untuk menggagas pertukaran mahasiswa itu dengan study visitnya itu satunya adalah ke Thailand. Selain ke Malaysia, Singapura dan pernah ke Vietnam juga ya Kak Anggun ya beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, kemudian pertukaran mahasiswa yang telah jalan juga di HI itu adalah dengan mitra utama kita ya di Jepang, salah satunya selain Meiji University adalah Kanda Institute of Foreign Languages sebagai bagian dari Kanda University. Secara online juga ya diuntungkan dengan itu. Nah, bahkan gitu kan awalnya yang tadinya hanya 2 institusi ya, hanya UBL dengan KLFL, pada akhirnya karena sifatnya online itu membuat kami kedatangan banyak partisipan ya dari perguruan tinggi yang lain. Jadi ada perguruan tinggi dari Korea Selatan, rekan-rekannya KFL, dari Myongji sama Sungsil ya. Kemudian juga dari Vietnam ya, Hanoi University, kalau disingkat jadi Hanu tuh yang bawah. Kemudian Thailand ya, Burapa International College. Kemudian ada AIT ya,
IIT mitra dekat kita juga ya, Acaria. Tahun kemarin itu kita sudah sempat ya pertukaran mahasiswa secara fisik, tapi saya rasa di HI waktu itu yang daftar nggak jadi berangkat ya, Kak Anggun ya. Kita sudah ada yang dinominasikan, tapi kemudian tidak terseleksi ya. Tapi artinya apa? Ada kans ya. Bahkan kalau nggak harus fisik, kita masih bisa berinteraksi dengan rekan-rekan di IIT itu melalui online. Nah, kemudian kabar baiknya sejak tahun lalu itu program yang OCEP ini itu juga dihadiri dari perguruan tinggi di luar Asia, yaitu di Eropa. Jadi kita sempat kedatangan satu pertemuan ya, itu ada 100 mahasiswa Ukraina. Bayangkan ya, mereka lagi masa perang gitu kan. Tapi kemudian ikut gitu, dan jumlahnya tuh banyak sekali. Tapi tadi kan dimungkinkan ya, pertukaran budaya ini dimungkinkan karena online gitu. Nah, jadi kami harap gitu kan, meskipun online ya adik-adik ya, jadi mungkin ada feel yang beda ya Kak Anggun ya, antara online dengan offline gitu. Tapi ini kesempatan kalian untuk kenalan dengan banyak bangsa gitu. Jadi kalau bisa kalian ambil kesempatan itu ya, jangan sampai terlewatkan mumpung kita punya kesempatan. Nah, untuk di HI juga kemarin alhamdulillah ya, kita dapat satu slot lagi kan. Jadi dengan Kanda itu ternyata tidak hanya kelas budaya, tapi juga ada pertukaran kelas pariwisata ya, salah satunya Kanisa. Ya, Kanisa 2020 ikut juga tuh ya. Jadi nanti bisa cerita sedikit tentang itu. Oke. Nah, slide selanjutnya itu akan masuk kepada pertukaran mahasiswa dengan UAI. Sebelumnya mungkin saya akan minta ini ya, ngasih kesempatan buat Kak Hana dulu deh, Kak Hana. Kak Hana, are you here? Wah, iya, Hana robotik. Hana, apakah kamu Atau baik-baik aja? saya off cam aja ya, Kak? Boleh, boleh, boleh. Saya off. Iya, mungkin Kak Hana bisa cerita, Kak Hana, selama pertukaran sama UAI gimana, Kak? Kak Hana ini 2 kali ya, jadi 2 semester berturut-turut ikut pertukaran di UAI. Iya, oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Kak Anggun, Kak Tulus, dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan di sosialisasi MBKM ini. Semoga informasi yang didapat hari ini bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman untuk mengikuti program-program yang ditawarkan Prodi HI UBL. Perkenalkan, saya Hana, mahasiswi Prodi HI Angkatan 2019. Salah satu mahasiswi yang mengikuti MBKM dengan program pertukaran mahasiswa ke Universitas Al-Azhar Indonesia atau UAI. Alhamdulillah yang tadi Kak Tulus bilang, saya diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk belajar di UAI selama 1 semester kurang lebih, atau 1 tahun atau 2 semester seperti itu. Pada kesempatan tersebut, saya masih melaksanakan perkuliahannya full online karena pada saat itu masih dalam masa pandemi. Tapi hal tersebut tidak mengurangi rasa semangat saya karena yang tadi Kak Tulus bilang juga mumpung ada kesempatan. Karena ini pertama kalinya saya punya pengalaman belajar di kampus lain, jadi saya semaksimal mungkin memperkaya diri saya dengan ilmu, pengalaman, dan relasinya. Untuk perkuliahan di UAI itu saya mulai di semester 5. Saya waktu itu mengambil mata kuliah resolusi konflik yang diampu oleh Kak Tulus. Lalu matkul tersebut dikonversi dengan mata kuliah politik identitas dan konflik sosial di UAI. Begitu juga di semester berikutnya ada 3 matkul juga yang dikonversi dengan matkul di Prodi HI UAI. Pertama kali belajar di kampus lain, yang pastinya kita merasakan perbedaan dari segi lingkungan, budaya, perkuliahannya, dosen, sampai teman-temannya juga. Tapi untuk sistem kuliah di UAI ini tidak jauh berbeda dengan di kampus kita, karena sama-sama memiliki seperti laman e-learning dan web student yang fungsinya juga sama gitu. Jadi tidak sulit gitu untuk cepat beradaptasi gitu. Untuk pengalamannya, kalau bicara pengalaman juga pasti nggak bisa sebentar ya, banyak juga karena pengalamannya sangat banyak gitu selama kuliah di UAI sebenarnya. Jadi mungkin saya
pengalaman yang menurut saya berkesan aja ya. Jadi alhamdulillah waktu itu, selama saya berkuliah, melaksanakan pertukaran mahasiswa di UAI itu, ada beberapa hasil atau tugas saya yang alhamdulillah, jadi benchmark waktu itu di sana. Ada dua betul. Jadi yang satu itu seperti, buletin dan video gitu, di video yang dipublikasikan juga, lalu, untuk buletin juga dipublikasikan di website, akademik ya seperti ResearchGate dan lain sebagainya. Jadi waktu itu saya juga kaget ada yang sitasi nama saya gitu. Wah, saya juga bingung, kapan ya saya publikasi, perasaan nggak pernah, oh ya ternyata itu karya yang itu gitu. Jadi, alhamdulillah itu, pengalaman pertama saya juga karena, Hana hilang. Ya, kayaknya sinyalnya ya, Kak Hana mungkin ada masalah di sinyal. Oke, suara saya kedengaran adik-adik? Kak Anggun, masuk ya? Heeh. Nisa, Nisa, Nisa. Nisa di sini? terputus tadi, Oh, oke, Kak Hana balik. Oke, Hana welcome back. Oke, maaf nggak apa-apa, nggak maaf apa. Kak, ya. Silakan lanjut, Kak. Ini sih Kak, waktu itu, saya mengajukan ya, jadi ada seperti kuliah umum gitu dengan Bu Ulya, pertemuan terakhir gitu. Jadi, mengundang narasumber juga dari, aduh saya lupa namanya. Pokoknya ada narasumber gitu, jadi mengundang tamu juga, kuliah umum, pokoknya siapapun boleh gitu. Nah, saya mengajukan diri untuk ini Kak, mengisi acara tersebut gitu. Jadi waktu itu ada, pertama kalinya juga, live performance, live streaming gitu ya. Jadi saya mengisi waktu itu, temanya terkait, konflik Kak. Jadi, tentang seperti Asian Hate, Black Lives Matter, seperti itu Kak. Jadi waktu itu saya membawakan lagu Imagine, dari John Lennon gitu ya, Kak, itu pertama kalinya juga, live streaming juga, perform gitu. Jadi, maksud saya tuh, seperti apa ya, jadi teman-teman, kalau misalnya ikut, kegiatan atau program, MBKM yang lainnya, jadi kerahkan semaksimal mungkin gitu, apa potensi kalian gitu. Jadi, jangan hanya ikutan, sekedar mengejar nilai saja konversi seperti itu. Jika memang, kalian punya bakat atau potensi lainnya gitu, jadi, kalian tuh tidak sekadar hanya mengejar nilai, tapi kalian meninggalkan jejak di situ. Apa sih gitu yang, bisa, membuat diri kalian tuh lebih tumbuh gitu. Jadi, bukan sekedar, ikut-ikut saja gitu sih. Untuk pengalamannya itu aja yang bisa saya sharing, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, khusus UAI aja ya, kalau yang lain saya nggak tahu. Ya kalau ada yang mau nanya, silakan boleh. Itu aja sih Kak, terima kasih. Ya, makasih Kak Hana. Ya, tadi teman-teman udah dengar ya, adik-adik dan teman-temannya Kak Hana ya, baik yang satu angkatan ataupun yang mungkin ada angkatan 2018, saya kurang paham juga ya. Nah, jadi tadi kan sebenarnya kita nggak perlu berkecil hati teman-teman. Jadi meskipun kita di Jakarta ya, minggir-minggir gitu kan, bukan di pusat kota gitu ya, kita nggak kalah kece kok sama yang di kota juga ya, yang lebih dekat ke pusat gitu. Justru saya juga mau cerita gitu kan, Hana ini dipuji-puji, tapi nggak cuma Hana ya, jadi adik-adik kakak-kakak angkatan kalian yang lain tuh juga mendapatkan ini ya apresiasi yang sangat tinggi ya oleh mitra-mitra kita dan nggak cuma di WAI. Nah, contoh lain di sini coba saya panggil lagi ya, Kak Nisa udah ada belum ya, Kak Nisa? Halo Kak, Ya, Kak Nisa ini kan ikut ya kemarin yang di Kanda yang kelas turisme ya, pariwisata ya. iya betul Kak. Oke, coba cerita. Kemarin gimana tuh kelasnya? Boleh nyalain kamera ya kalau bisa. Kak Tulus dan Kak Anggun, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, tapi aku izin off cam dulu karena jaringannya lagi kurang bagus di sini. Oke, jadi perkenalkan teman-teman, aku Anissa dari angkatan 2020 dan di semester 5 kemarin aku ikut program MBKM
pertukaran pelajar di Kanda University. Di situ ada salah satu mata kuliah aku, diplomasi multi-track dan pop culture, yang dikonversi ke sana. Dan sebenarnya awalnya aku bisa ikut itu adalah karena ditawarin oleh Kak Tulus juga, dan aku rasa nggak ada salahnya aku untuk coba karena masih online juga kan sistem belajarnya, jadi aku pun daftar. Dan selama aku ikut pertukaran di sana, kita benar-benar full bahasa Inggris kan ya. Awalnya aku mungkin agak minder gitu, takut kalau misalkan nanti aku bisa nggak ya berkomunikasi dengan teman-teman dari Kanda dan juga bisa ngikutin flow pembelajarannya atau enggak. Tapi ternyata setelah aku masuk kelasnya, itu benar-benar kayak kita lagi ngobrol sama teman-teman aja gitu. Dan di situ juga aku sangat amat bersyukurnya teman-teman dari Kanda juga sangat welcome dan juga baik-baik semua. Dan kita juga selama di kelas itu jadi belajar public speaking, terus kita juga sharing culture ya sama teman-teman di sana yang ada satu pertemuan di mana kita membahas mengenai perubahan Jepang dari zaman dulu ke zaman sekarang, kayak dari cara berpakaian, makanan, dan juga tempat wisata yang terkenal di Jepang, begitupun di Indonesia. Jadi kita sama-sama saling sharing dan saling ngobrol satu sama lain. Ditambah waktu pertukaran pelajar di sana juga setiap pertemuan itu ada breakout room, di mana satu breakout room itu ada sekitar 4 sampai 5 orang, dan di situ kita benar-benar ngobrol kayak lagi Zoom meeting bareng teman kita yang lagi di luar negeri gitu. Jadi sambil kita sharing culture, tapi kita juga sambil ngobrol-ngobrol pribadi, dan bahkan di breakout room aku terakhir kali ada salah satu teman aku dari Kanda yang dia bilang dia bisa nyanyi, akhirnya dia beneran nyanyi gitu untuk ngisi perpisahan kita di situ. Dan karena itu kita online-nya 2 minggu sekali ya Kak, jadi kayak cepet banget, tiba-tiba udah habis aja masanya. Dan ya tapi sampai sekarang kita sempat juga tukar-tukaran Instagram dan jadi nambah relasi baru ya tentunya di universitas lain, seperti itu Kak kalau dari aku. Terima kasih. Iya, makasih Nisa. Oke, tadi ya teman-teman ya, bahkan juga di Kanda gitu kan, saya sedikit kasih bocoran aja. Jadi mahasiswa dari BL tuh terkenalnya ya di Kanda ya, itu mahasiswa yang rajin-rajin Kak Anggun. Ya, jadi aktif banget ya dibanding bahkan dari kampus lain ya, itu termasuk yang aktif banget dan lucu-lucu katanya gitu. Jadi fasilitator-fasilitator tuh suka senang kalau masuk ke breakout room ya, karena kitanya lucu-lucu. Nah, kayak yang digambar di depan ya adik-adik ya, kalian bisa lihat ya yang di kanan dengan di kiri, mungkin kalian melihat ada beberapa foto yang sama ya. Jadi di yang sebelah kanan itu ada fotonya Kak Arul ya, angkatan 2020, hari ini nggak hadir, jadi nggak bisa saya tanyain. Di foto yang kiri juga ada Kak Arul lagi ya. Nah, padahal ini di semester yang beda. Nah, jadi saya cuma mau bilang bahwa kalau kalian udah pernah ikut itu sudah dibolehkan kembali ya. Kemarin sempat memang Kanda itu minta kita membatasi ya. Jadi yang udah pernah ikut kalau bisa nggak ikut lagi, tapi dibolehin ya. Jadi mulai tahun ini kalau pernah ikut ya, jadi kayak misalkan Kak Nisa ataupun yang lain mau ikut lagi dipersilakan. Nanti kita akan buka ini ya, buka apa pendaftarannya segera mungkin ada panitia sendiri ya untuk yang OCEP langsung dari kampus karena dia sifatnya universitas. Itu. Mungkin dari teman-teman yang hadir ada yang mau nanya mungkin ke Kak Hana atau ke Kak Nisa. Di sini selain Kak Nisa banyak ya yang ikut OCEP kemarin ya. Saya lihat ada Aza, mana Aza? Ada Aza ya, Kak Aza 2020 juga Iya saya Kak, kenapa? iya. Enggak, saya cuma mau bilang kalau ada Oh, yang mau nanya tentang OCEP di sini ada banyak selain Kak Nisa, ada Kak Aza, ada Kak siapa lagi di sini ya? Eh, sebentar saya turun ke bawah, ada Kak Gebi ya, Kak Gebi itu juga ikut kemarin ya. Terus bawah lagi ada Kak Nelsi ya, Kak Nelsi juga ikut tuh satu kelas sama Kak Nisa ya. Kemudian Kak Kina, kemudian ada Sofi sama Modro. Kayak tadi aku ada salsa, oh ada juga salsa ya, salsa Cedan. Oke, mungkin dari yang angkatan 2020, 2021 ada yang mau nanya mungkin soal pertukaran. 2019 masih boleh ya kalau mau ikut yang dengan Kanda ya. Tapi mungkin kesempatan untuk konversinya sedikit karena udah tinggal skripsi. Yang 2022 mungkin mau nanya, Kak bisa ikutan nggak? Nah ini ya, untuk pertukaran mahasiswa, oke Lintang silakan Lintang, dibuka aja mic-nya. Halo Kak,
Silakan. Sebelumnya Mm. kan mewakili kampus kami dari angkatan 2022. Untuk online sama offline-nya sendiri tuh Kak, ada syarat-syarat khusus nggak sih Kak yang lebih spesifik? Yang mana? Untuk yang online sama yang offline, untuk syarat spesifik pertukaran mahasiswa itu apa aja ya? Oh, oke. Pertama gini ya, untuk pertukaran mahasiswa, ya terima kasih. Untuk pertukaran mahasiswa, tentu saja ada persyaratan ya. Seperti misalnya untuk IPK sebetulnya di atas 3 tuh udah oke banget ya. Jadi kita buka kesempatan pertama kali kalau misalkan harus lihat ya. Kalau harus lihat IPK itu 3 udah oke ya guys. Nah, terus kemudian juga untuk yang tadi ya syarat untuk online dengan offline ya. Kalau offline tentu saja gitu kan. Kami di awal pasti akan menanyakan, kamu bisa nggak ke lokasi? Jadi misalkan nih ke pertukaran dengan UAI, tahu nggak cara ke UAI gitu kan? UAI itu dengan kita gampang banget ya Kak Anggun ya, tinggal naik dari Adam Malik ya. Kalau kalian rumahnya deket BL atau mungkin mau dari BL starting pointnya, Adam Malik naik TJ, turun di CSW, terus jalan aja, jalan yang ke arah ASEAN terus tinggal jalan kaki. Jadi bahkan nggak perlu ganti TJ ya, kan kita ini ya manusia rajin berjalan, enggak ya, mager ya padaan ya. Ya, karena kalau nunggu bus lebih lama, jadi mendingan turun aja ya dari halte CSW turun ke Al-Azhar ya, ikut jembatan yang ke arah MRT ASEAN itu. Udah nyampe di Al-Azhar. Jadi tadi kan sebenarnya nggak ada syarat yang membedakan gitu. Nah, tadi kan, nah itu kan IPK segala macam ya. Nah, sebenarnya kalau yang kami lihat untuk proses seleksi itu adalah komitmen ya. Jadi kami berharap adik-adik yang ikut pertukaran ini adalah adik-adik yang punya komitmen untuk mengikuti gitu. Karena apa? Seperti halnya MBKM yang lain ya, tidak ada jaminan ya adik-adik ya. Adik-adik itu bakal dapat A gitu ya. Kami harus bilang dari awal, benar ya Kang Gun ya. Harus dari awal harus bilang gitu kan bahwa tidak ada jaminan dapat A gitu kan ya. Kalau kalian komit kan tadi ya, niatnya baik, usahanya baik, sungguh-sungguh ya, kalau di luhuran itu kan ya, jujur, sungguh-sungguh, taat aturan, nah insya Allah hasilnya juga baik. Itu si Lintang. Menjawab nggak Lintang? Jawab Kak. Nah, untuk online dulu pas pandemi itu memang kami mensyaratkan adik-adik tolong punya jaringan yang stabil ya. Dan bahkan waktu itu kampus berusaha ya memfasilitasi dengan memberikan subsidi internet supaya ketika jamnya gitu kan itu bisa mengikuti dengan dengan maksimal gitu. Nah, mulai sudah membaik kondisi gitu kan, kampus juga bahkan memfasilitasi, oke kalau misalkan butuh lab komputer gitu kan silakan aja pinjam. Jadi tinggal untuk fasilitasi seperti itu sebenarnya tidak terlalu bukan hal yang mayor lah gitu, itu hal minor yang bisa diatasin itu sih. Gitu. Oke, Lintang ada yang mau tanyain ke Kak Hana mungkin atau ke Kak Anissa? Lintang hilang. Saat ini belum ada pertanyaan. Mungkin nanti Oke. setelah jalannya bisa aku tanyakan. Oke ya. Nah, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, Kak Hana sama Kak Nisa belum ada yang nanya, Kak. Jadi mungkin bisa santai-santai dulu. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, jadi saya akan mulai menjelaskan pertukaran mahasiswa yang akan berlaku di semester genap ini. Nah, semester genap ini gitu kan yang sudah fix ya, yang dari Kanda kami masih follow up gitu kan. Yang untuk yang sudah fix adalah dari yang Al-Azhar Indonesia ya. Nah, dari Prodi HI Al-Azhar kami sudah bertukar informasi mengenai mata kuliah yang buka ya, dan kebetulan tanggal kuliahnya tuh sama dengan kita adik-adik. Jadi tanggal 6 ya, makanya kami buru-buru menyelenggarakan sosialisasi ini supaya adik-adik punya kesempatan untuk meninjau ya, kemudian mendiskusikan dengan orang tua, kemudian setelah itu kalau memang orang tua mengizinkan, adik-adik juga lapang gitu kan, merasa bisa komit gitu kan, supaya nilai juga bagus gitu, maka kemudian silakan aja daftar. Prodi HI UAI semester ini menawarkan banyak mata kuliah. Tapi kemudian tugas kami adalah untuk menyeleksi ya mata kuliah mana saja yang kira-kira tidak terlalu bentrok dengan mata kuliah kalian, mudah dikonversi, kemudian memudahkan kalian untuk perjalanan ke sana. Jadi secara jam ya, secara waktu itu nggak bentrok dengan mata kuliah yang lain di angkatannya masing-masing, kemudian juga inline dengan capaian kita ya di Prodi HI UBL. Nah,
Kemudian juga salah satu hal yang membuat kami secara konsisten kerjasama dengan UAI untuk pertukaran mahasiswa adalah karena UAI ini dia adalah perguruan tinggi yang berlandaskan agama, ya kan, sehingga punya karakter tersendiri gitu, sehingga itu akan bisa jadi tambahan ilmu buat kalian dari segi substantif juga dari segi perspektif ya. Jadi kalian bisa belajar gitu ya tentang perspektif Islam dalam berbagai subkajian dalam HI di UAI nantinya. Tapi kemudian kalian juga mungkin nanti jangan kaget ya, di UAI itu nggak cuman mahasiswa-mahasiswi Muslim aja ya yang sekolah di sana, tapi ada juga yang dari agama lain. Jadi gitu kan, saya rasa ini peluang yang sangat bagus ya kalau kalian mau berkenalan dengan berbagai macam perspektif ya yang mungkin kalian tidak dapatkan di UBL gitu. Nah, yang pertama yang mungkin saya tonjolkan tadi ya dengan bicara tentang karakter UAI yang kami sudah sepakati dengan UAI untuk dibuka adalah peradaban dan pemikiran politik Islam ya. Di sana memang 2 SKS, tapi jadi 2 SKS berarti kan durasinya hanya sekitar kurang dari 2 jam ya. Nah, di UBL tetap kami konversi kepada 3 SKS yaitu kekajian kontemporer Afrika Utara dan Timur Tengah. Nah, peradaban dan pemikiran politik Islam ini diajar oleh namanya Pak Syafiuddin ya. Kita manggilnya Pak Syaf. Pak Syaf ini kaprodinya UAI, kaprodi HI-nya UAI. Orangnya baik banget ya Kak Anggun ya. Kebapaan kalau saya bilangnya gitu. Pak Syaf itu kebapaan ya. Nanti bisa tanya-tanya sama Kak Hana atau Kak Aska gitu kan yang pernah diajar sama sama Pak Syaf gitu. Kalau Kak Sofi kan diajarnya sama Pak Rizal ya. Oke, nah tadi kan tanya sama beliau-beliau gitu kan, gimana tuh diajar sama Pak Syaf ya, bapaknya tuh kebapaan sekali. Ya, untuk yang peradaban pemikiran politik Islam itu ada 4 ya, ada pilihan 4 kelas yang bisa dipilih. Mau kelas yang jam 7 pagi Rebo ya. Oke, artinya kalian mungkin berebutan ya naik Transjakarta ya kalau ke sana ya. Tapi ada juga Rebo sore yang lawan arus. Jadi kalau ke sana itu sepi ya. Jadi kalian boleh pilih ya. Terus kemudian kalau mau nggak Rebo, misalkan Jumat ya. Jumat itu agak lapang ya untuk untuk adik-adik 2020 dengan 2021. Oke. Itu ada di hari Jumat dengan di jam 7 pagi ataupun jam 9.30. Jadi mereka sebelum Jumatan tuh biasanya sudah selesai. Oke, selain peradaban dan pemikiran politik Islam gitu kan, yang kami juga lihat ya, kalian bisa ambil gitu kan. Untuk kakak-kakak angkatan 2021 dulu deh ya, saya mau dari 2021, itu ada globalisme dengan regionalisme ya. Jadi setahu saya kalian lagi ngambil studi regional, betul ya? Sebentar saya panggil 2020 di sini 2021 siapa ya 2021 ya? Fariza ada? Fariza. Ada Kak terus. Ada. Saya salah tuh yang IPTEK dan HI ya. Ya, Fariza. Fariza kan lagi ngambil studi regional ya, betul ya? 2021 kan? Iya Kak. Nah jadi gitu ya. Jadi adik-adik 2021 itu bisa ambil ya, studi regional itu bukan di UBL dengan Pak Valesa, tapi ngambilnya di UAI dengan Bu Ulia. Jadi nanti Pak Valesa di akhir semester tinggal terima nilai aja, gitu ya. Nah, selain itu juga ada arsitektur keamanan global. Setahu saya ini juga mata kuliah 2021 ya. Jadi tidak ikut kelasnya Kak Anggun. Kak Anggun, maafin. Ya, nggak ikut kelasnya Kak Anggun di sini, tapi ikut kelasnya Pak Rizal ya, Pak Dr. Rizal di UAI. Ya, nah satu lagi tuh IPTEK dan HI saya lupa deh. Ini saya salah nulis adik-adik ya, bukan teknik negosiasi, belum saya ganti. IPTEK dan HI itu dikonversikan dengan IR ya, IR dan IR. Itu angkatan 2021 juga kan setahu saya. Itu juga ini ya, kalian bisa ambil itu ya untuk mengganti IR dan IR and IR in 4.0 era. Ya itu. Nah, untuk angkatan 2020 ya pilihannya lebih beragam ya. Kalian bisa ambil Eropa ya. Kalian 2 semester nggak ketemu kan sama kajian Eropa. Nah, kalian boleh tuh kalau misalkan mau ikut kajian Eropa di UAI ya, nanti sama Pak Wildan. Pak Wildan ini Sekprodi di UAI. Orangnya juga baik banget ya, masih muda, kayak Kak Anggun sama saya, masih muda. Sok-sok muda. Oke ya, terus kemudian ada lagi kebudayaan dan HI ya. Ini yang ngajar kawannya saya dan kawannya Pak Nabil.
orangnya lucu ya. Jadi kalau kalian masuk mungkin bawaannya santai ya. Nggak heran kan ngajarnya kebudayaan dan HI kan. Ya, jadi insya Allah dengan beliau bisa ini ya, bisa ketawa ya. Pak Ramdan ini orangnya lucu banget. Nah, itu setarakan dengan budaya dan masyarakat global, jadi cocok untuk kakak-kakak angkatan 2020 ya. Nah, kemudian ada lagi nih ya, Pak Nanda Avalis dulu sempat datang ke BL ya Kak Anggun ya, ngisi seminar. Ya kan ya, seingatku pernah deh, hybrid apa kalau nggak salah ya, ngisi seminar tentang hybrid hybrid war apa-apa gitu saya lupa. Nah, Pak Nanda ini ngajar negosiasi kan saya nulis lagi tuh, negosiasi negosiasi dan praktik diplomasi dan info dari Pak Wildan gitu kan nanti juga ada praktisi-praktisi ya yang akan terlibat dalam mata kuliah ini. Tapi lihat kelasnya adik-adik, kelasnya hari Sabtu ya. Jadi kelasnya hari Sabtu ya. Jadi kalian kalau mau weekend situ aja dari pagi ya, jam 9.30 udah di UAI ya, ikut kelasnya Pak Nanda. Nanti kami konversi dengan teknik negosiasi dengan melobi. Nah, mungkin kan menanya kan, Pak, kenapa ini tidak dikonversi ke praktik diplomasinya Pak Dubes Foster atau praktik diplomasinya Pak Sunten gitu kan. Nah, oke. Jawabannya sederhana, karena di sana hanya 2 SKS, sedangkan kita 3 SKS, kami merasa ada bobot yang yang mungkin tidak tergantikan ya di praktik kita gitu kan, sehingga kemudian kami hanya bisa konversi itu ke mata kuliah teknik negosiasi dan melobi saja. Gitu. Oke, itu untuk pertukaran mahasiswa. Kak Anggun ada yang mau tambahkan sebelum saya lanjut ke materi berikutnya? Oke, terima kasih Kak Tugas. Ini untuk yang Al-Azhar dulu ya. Tapi kemarin rencananya kami akan nanya yang di UGM ini, ya kan kemarin rencana mau ada di UGM juga. Tapi sampai saat ini kayaknya infonya masih offline ya. Jadi mungkin sulit teman-teman kalau mau pertukaran pelajar di UGM. Nah, nanti juga mungkin kemungkinan akan ada mahasiswa-mahasiswi Al-Azhar juga yang datang ke UBL, ya. Nanti juga mungkin akan kenalan sama teman-teman. Ya, silakan Kak Tulus lanjut. Iya, tuh Kak Hana nulis di chat box ya, Pak Syaf baik banget. Iya, Pak Syaf tuh baik banget. Ya, bahkan yang di sidang sama Pak Syaf pas skripsi, anak saya soalnya yang di sidang ya, dapat ilmu banyak banget dari Pak Syaf. Oke, kita lanjut ya adik-adik ya. Mungkin sebelum saya lanjut ke yang magang, ada yang mau nanya lagi tentang pertukaran mahasiswa, tentang yang di UAI terutama. UAI udah sama kayak kita ya, 12 offline, 4 online. Nanti untuk yang di UBL, kita tunggu SK rektornya ya. Nanti kita akan sampaikan ke teman-teman pengaturannya seperti apa. Tapi dari UAI itu 12 online, 4 offline. Kebalik, 12 offline, 4 online. Maaf, maaf. Ada yang mau tanyakan? Ini adik-adik 2022 nggak ada yang mau nanya bisa ikut atau enggak? Kan saya tadi sebut 2020 dengan 2021. Oke, untuk pertukaran mahasiswa ya, MBKM itu sebetulnya normalnya baru bisa dimulai semester 5 ya, tapi untuk pertukaran mahasiswa itu bisa dimulai di semester 3. Nah, 2022 otomatis belum bisa ikut, tapi tunggu aja yang kanda ya. Jadi ini saya nggak enak ngebocorin di luar di awal gitu kan, tapi ada kesempatan kok untuk ikut yang di kanda. Gitu. Ada yang mau nanya mungkin untuk yang UAI, teman-teman di sini? Belum ya? Oke, kalau belum ada, saya lanjut ke yang berikutnya. Kita ke program, masih pertukaran mahasiswa. Oke, saya lupa. Nah, tadi kita membahas pertukaran mahasiswa yang jalur ini ya, jalur mandiri yang diinisiasi oleh perguruan tinggi masing-masing. Nah, adik-adik, saya perlu menjelaskan bahwa ada pertukaran mahasiswa ya, sama ya, bisa dimulai dari semester adik-adik yang sudah semester 3 ya, yang udah masuk ke semester 3. Itu yang pertama ada namanya pertukaran mahasiswa merdeka ya. Pertukaran mahasiswa merdeka ini yang levelnya nasional ya. Jadi adik-adik yang ikut pertukaran mahasiswa merdeka jalur Kemendikbud itu nanti akan bisa mengikuti perkuliahan di kampus-kampus di luar Pulau Jawa. Nah, kalau kayak kemarin kita sudah 2 tahun dengan tahun 2022 ya, itu sudah 2 tahun mengirimkan belasan ya, sekitar belasan mahasiswa
yang kuliah itu di luar Pulau Jawa ya, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sumatera gitu. Nah, bahkan tahun kemarin kita kedatangan 48 ya, 48 mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang perlu saya sampaikan, pesan utama dari Kemendikbud adalah adik-adik pertukaran mahasiswa ini bukan jalan-jalan ya. Jadi meskipun keluar pulau gitu kan, kayak jalan-jalan dan ada yang namanya modul Nusantara ya. Tapi adik-adik tetap belajar di sana, ada mata kuliah yang diikutin ya. Kemudian modul Nusantara pun adalah mata kuliah gitu dan kalian akan tetap dapat nilai untuk semua mata kuliah tersebut gitu. Nah, yang kedua ya itu adalah pertukaran mahasiswa yang sifatnya internasional ya. Jadi nanti dikirimnya itu bukan ke luar Pulau Jawa, tapi ke luar negara ya. Itu namanya IISMA. Nah, untuk IISMA ini dan pertukaran mahasiswa merdeka itu untuk IISMA pendaftaran sudah dibuka ya sejak Februari ya, awal Februari sampai nanti Maret, sedangkan yang mahasiswa merdeka seingat saya baru mulai Maret gitu, Maret atau April saya lupa ya. Nah, jadi gitu kan ada timeline ya tadi yang Kak Anggun bilang kan, perhatikan jadwal itu baik-baik gitu. Nah, kalau kalian berminat gitu kan, kalian baca dulu ya, baca dulu persyaratannya, lihat baik-baik kalian bisa atau tidak, karena kayak misalkan PMM ya, pertukaran mahasiswa merdeka itu dilaksanakannya di semester gasal ya. Nah, kalau adik-adik yang semester gasal itu nanti semester 7, mungkin nggak bisa ikut PMM ya, karena harus berbarengan dengan KKP dan seminar HI ya, jadi agak sulit gitu ya, dan hanya 2 mata kuliah kan, sedangkan PMM itu bisa sampai 20 SKS. Nah, sama dengan ISMA ya, ISMA itu juga pemberangkatannya di Gasal setahu saya, tapi sudah dimulai dari sekarang ya pendaftarannya gitu kan, ada beberapa tahap seleksi gitu. Nah, kalau ISMA tentu saja syarat yang membedakan dengan PMM adalah bahasa Inggris ya. Jadi kalau ISMA itu mensyaratkan punya sertifikat atau profisiensi certificate gitu kan, mau itu dari IELTS atau TOEFL atau Duolingo ya, kalau nggak salah Duolingo namanya gitu kan. Nah, itu ada batasnya dan itu harus disertakan ketika pendaftaran. Itu ya. Oke. Nah, untuk pertukaran mahasiswa di level universitas kita punya namanya Pak Indra ya. Pak Indra ini adalah koordinator pertukaran mahasiswa di level universitas. Kalau di fisik saya hampir ngomong FISIP ya. Udah ganti adik-adik ya. Namanya FISIG sekarang ya. Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global gitu kan, itu ada saya di situ ya. Kalau tadi ada kata Nia kan untuk prodi HI, kalau fisik untuk pertukaran mahasiswa saja itu ada saya. Jadi bisa tanya ke kami. Nah, sekarang ke magang. Oke, untuk yang magang sama seperti pertukaran mahasiswa itu ada 2 juga jalurnya yang tadi Kak Anggun bilang. Ada jalur Kemendikbud, ada jalur mandiri ya. Untuk yang Kemendikbud untuk semester ini sudah tutup ya, sudah berakhir. Alhamdulillah kita ada 1 mahasiswa yang keterima ya, ada Kak Rizkina. Kemarin kami baru konsolidasi dengan mitra gitu kan. Kak Rizkina itu studi independen keterimanya ya. Nah, jadi sebenarnya bukan magang tapi di bawah MSIB. Nah, kalian kalau mau nyari magang setara dengan 20 SKS atau studi independen setara dengan 20 SKS, kalian bisa cek-cek ya MSIB untuk semester gasal ya, gasal nanti gitu ya. Maka saya bilang kan pertemuan hari ini termasuk persiapan untuk gasal. Nah, jadi MSIB itu ternyata dibuka setiap semester ya. Nah, selain jalur Kemendikbud, jalur mandiri, kita semester ini akan menjalankan magang ya, magang MBKM dengan Wahana Visi Indonesia. Di sini udah ada Kak Alia tadi ya. Nah, selain itu sebelumnya juga kita pernah dengan Rubis, tapi kebetulan CEO-nya Rubis saat ini sedang sekolah ya di luar negeri ya. Jadi kita semester ini tidak mengirimkan mahasiswa magang, tapi untuk ke Wahana Visi kita akan mengirimkan. Nah, di sana ngapain aja Kak Alia? Mungkin bisa cerita ya Kak Alia ya. Kak Alia udah ada? Kak Alia mic-nya. Iya, masih nggak kedengeran, Kak. Struggle banget. Oh iya, iya Kak. Alia kayaknya agak feedback. Speakernya jangan lupa dimatiin salah satunya. Speaker salah satu. Sekarang sudah.
Sudah aman Kak suaranya? Aman, aman. Jadi mungkin Kak Alia bisa cerita dulu ya, Wahana Visi Indonesia tuh NGO apa gitu, terus kemarin ngapain aja gitu. Oke ya, terima kasih Kak Tulus sebelumnya. Selamat siang juga Kak Tulus, Kak Anggun, dan juga tadi di list partisipan ada Kak Tania, selamat siang juga Kak Tania, dan juga adik-adik Prodi HIUBL ya. Berbicara tentang pengalaman aku selama magang di Wahana Visi Indonesia. Jadi Wahana Visi Indonesia itu adalah sebuah NGO, non-governmental organization, tapi ini international levelnya. Wahana Visi Indonesia ini adalah cabang ya, bisa dibilang mitranya World Vision International yang ada di Indonesia. Nah, pada saat itu awalnya aku magang itu dapat informasi dari Kak Tulus. Dan ketika aku tahu ada lowongan itu ya, ada informasi itu langsung semangat gitu karena magang aku di Wahana Visi ini bisa dibilang magang pertama aku secara resmi gitu. Nah, ngapain aja sih Kak gitu ya waktu magang di sana. Jadi posisi aku ketika magang itu adalah sebagai program officer. Mungkin teman-teman pernah dengar ya program officer. Nah, program officer ini di bawah unit kerja namanya support office liaison. Nah, support office liaison ini mirip dengan LO. Kalau teman-teman pernah jadi panitia, nah ini LO. Kalau LO kita mendampingi tamu. Nah, kalau support office liaison atau sebagai program officer, aku sendiri waktu itu magang untuk bisa dibilang mendampingi mitra Wahana Visi di luar negeri. Jadi Wahana Visi Indonesia ini kan namanya NGO, dia punya negara-negara donor ya yang memberikan bantuan dana, memberikan bantuan pengetahuan dan lain-lain. Nah, aku waktu itu membantu kakak-kakak PO-nya untuk sharing dokumen atau misalnya ketika ada program yang mau dijalankan, kami sebagai perwakilan dari Indonesia mengirimkan proposal programnya ke negara yang dituju sebagai donor. Nah, sama juga kayak Anissa tadi sempat Anissa pernah bilang full English. Nah, karena pekerjaannya berkaitan dengan negara-negara luar ya, jadi pas aku magang di Wahana Visi juga semua dokumennya full English. Jadi ini salah satu tantangan aku banget karena namanya dokumen itu pasti bahasanya bahasa akademik dan itu tinggi-tinggi banget. Jadi sempet struggle banget juga gitu. Terus struggle lainnya juga adalah baru aku temui juga yang mana pola pikir dari NGO itu betul-betul sangat kompleks gitu. Kenapa? Karena Wahana Visi Indonesia itu kan secara umumnya ya teman-teman itu sebagai NGO yang menaungi anak gitu. Jadi banyak topiknya, ada kekerasan anak, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, salah satu yang aku maksud kompleks adalah ketika kita ngebahas kekerasan anak, yang kita pikirin kan, ya udah dia dapat perlakuan yang tidak baik secara fisik oleh orang tua misalnya gitu ya. Tapi ternyata secara kompleks yang dipikirin NGO adalah kekerasan anak ini ada faktor langsung dan tidak langsung gitu. Nah, faktor langsungnya ini dari orang tua misalnya orang tua langsung kasar ke anak secara fisik. Nah, tapi tidak langsungnya apa? Nah, ini aku baru temui. Tidak langsungnya adalah faktor ekonomi. Loh, kenapa bisa gitu kan? Mikirnya gitu ya, kenapa bisa kok ekonomi nyambung ke kekerasan anak? Ternyata faktor tidak langsung kekerasan anak dari ekonomi itu adalah ketika misalnya orang tuanya ada gangguan ekonomi atau miskin misalnya gitu atau ada bencana-bencana yang mengakibatkan berdampak kepada kegiatan ekonominya. Nah, ekonomi itu berpengaruh kepada mental orang tua sehingga berperilaku yang tidak baik kepada anak. Nah, di situ aku baru belajar juga bahwa secara pola pikir NGO atau POV-nya NGO itu mikirnya ke sana. Jadi ketika aku bantuin proposal program atau aku mereview ada usulan-usulan untuk evaluasi dari program sebelumnya untuk program tahun berikutnya terkait dengan kekerasan anak, itu poin-poin yang dipikirin itu memang banyak begitu. Jadi ketika aku magang di sana nggak hanya belajar baca dokumen ya, tapi otak aku diasah secara luas gitu untuk bisa mikir, oh jadi kalau indikator begini harus seperti apa? Oh berarti kalau kita harus punya output yang begini, kita harus melakukan apa? Nah itu aku dapat semuanya di Wahana Visi Indonesia di NGO gitu. Jadi memang secara secara titik balik itu aku kayak baru balik di Wahana Visi gitu secara untuk melatih segala macam hal dari skill berpikir kritis, mungkin pernah kedengeran ya adik-adik ya skill berpikir kritis. Nah itu aku dapat di situ. Terus skill bahasa juga
gitu. Tapi di luar dari apa yang aku ceritain ya dari tantangan tadi, justru itu manfaatnya yang langsung jadi meningkat banget yang aku rasain karena aku terbiasa aku magang 4 bulan. Pada saat itu aku MBK 4 bulan. Nah, selama 4 bulan aku ngebantuin macam-macamnya itu bahasa Inggris. Jadi terbiasa ngebaca kalimat-kalimat bahasa Inggris, terbiasa juga nempel di otak kita gitu ya, bahasa Inggris yang udah bisa dibilang next level ya secara akademik gitu. Terus juga waktu itu aku sempat juga dapat kesempatan yang berharga banget. Jadi kalau di WPI itu masing-masing negara donor itu mereka kadang mengunjungi anak-anak yang mereka naungi gitu, dibilangnya registered children (RC). Nah, waktu itu aku dapat kesempatan untuk jadi salah satu bisa dibilang LO-nya gitu ya, itu dari Hong Kong. Nah, dan aku juga diminta untuk jadi translator, padahal itu aku bersyukur banget dipercaya untuk jadi translator dan di situ kita ngobrol bareng, aku jadi penghubung antara anak dan keluarganya dan juga donor yang dari Hong Kong. Meskipun logatnya lucu gitu ya, tapi itu salah satu pengalaman berharga juga gitu. Jadi aku makanya saranin banget buat teman-teman yang betul-betul yang mau ngerasain untuk meningkatkan diri dari berbagai macam segi itu bisa daftar di MBKM magang ini gitu Kak, mungkin pengalaman aku. Ya, Terima makasih kasih. Alia. Benar kan? Jadi suara ademnya Kak Alia ini nggak cuma di video yang ada di WAG ya teman-teman, tapi emang aslinya emang adem begitu. Ya, ya Kak Alia nih ini ya setahu saya ini tolong saya dikoreksi ya Kak Alia. Bahkan setelah selesai magang ya itu masih sering dihubungin ya sama WPI gitu kan. Ya, Iya. sering dihubungin gitu. Sekarang Kak Alia juga masih magang tempat lain ya Kak Iya. ya. Iya. Dia keterima magang di Kemenkeu. Selamat ya Kak Alia ya. Berapa bulan Kak Alia Terima di kasih Kemenkeu Kak. nanti? Di 3 bulan Kak. 3 bulan ya. Semangat, kan udah belajar itu ya, portfolio keuangan NGO, sekarang pindah ke portfolio keuangan Kemenkeu. Oke, Iya, alhamdulillah. ya, ada yang mau nanya-nanya mungkin sama Kak Alia di sini atau tentang magang? Nah, untuk semester ini ya, yang di WPI itu Kak Alia dan teman-teman ya, kita kebetulan akan kedatangan WPI minggu depan ya, untuk membicarakan kurikulum dan kurikulum ini ya, silabus selama 1 semester dengan mereka gitu. Nah, sudah ada satu orang ya yang kami ajukan ya, itu ada Kak Nelsi ya, semoga nanti lancar-lancar gitu kan bisa keterima juga kayak Kak Alia. Nah, tapi dari WPI-nya itu juga masih ngebuka. Jadi terakhir saya koordinasi dengan WPI, mereka nanya berapa orang gitu kan. Wah, berarti boleh lebih dari 1 nih Kak Anggun kan gitu. Nah, jadi teman-teman yang minat gitu kan, segera aja ya hubungin saya. Dia nanti ketika saya ketemuan ya, saya dan Kak Anggun gitu kan, kemudian Kak Tania ketemuan sama WPI-nya gitu, kita bisa mengajukan beberapa nama ya untuk magang di semester ini gitu. Tapi mungkin nggak kayak Kak Alia ya, mungkin bukan di support office liaison, tapi di tempat yang lain ya. Jadi kemarin terakhir ngobrol dengan WPI itu sebetulnya mereka sudah banyak proyek yang sifatnya offline ya. Jadi memang banyak yang masih online, tapi sudah ada yang offline. Jadi ada kemungkinan kalian sudah magangnya itu turun ke lapangan ya. Jadi mungkin kayak Kak Alia ya ketemu sama anak-anak gitu ya. Nah, ya itu. Apalagi yang suka anak-anak ya, main sama anak-anak gitu kan, ya boleh ikutan. Sangat disarankan. Oke, ada yang mau nanya mungkin tentang magang, silakan. Mumpung ada Kak Alia juga di sini. Maaf. Ada yang mau tanyakan adik-adik yang ada di forum? Ardana. Ya, silakan Ardana. Ardana dulu ya, baru Sofi ya. Misi Bu. Ya. Nanti saya izin nanya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak boleh. Boleh. Ya udah. Jadi kan waktu itu saya pernah lihat di itu ya, iseng-iseng lihat di websitenya Kemenlu ya, di Kementerian Luar Negeri. Nah itu buat semester mereka baru buka tuh kayaknya baru semester 5 Bu ya, baru semester 5 baru menerima buat mahasiswa yang magang gitu. Oke. Tadi ya tentang magang ya. Oke, adik-adik untuk MBKM maupun non MBKM biasanya magang itu memang ditujukan untuk mahasiswa tingkat atas ya. Jadi memang
prioritas dari instansi gitu kan itu tidak pada mahasiswa tingkat 1 atau tingkat 2, biasanya tingkat 3 yang dipilih. Nah, dari segi peraturan ya peraturan dalam sistem pun termasuk di BL itu minimal 90. Nah, tapi kalau di Prodi HI memang kami khususkan magang KKP itu di semester 7 ya supaya nanti tidak berbentrokan dengan mata kuliah yang lain jadi bisa maksimal. Nah, namun tadi kan tingkat 3 itu sudah bisa sebetulnya ya. Tingkat 3 sudah bisa secara MBKM dimungkinkan karena akan mengambil minimal 20 SKS. Jadi kayak Kak Alia gitu kan. Kak Alia ini nggak kuliah di BL waktu itu. Ya Kak Alia ya, nggak kuliah di BL gitu kan. Kuliahnya di WPI selama 1 semester ya. Nah, jadi tadi kan dengan MBKM dimungkinkan. Nah, untuk Kemenlu ya, nggak hanya Kemenlu ya Ardana ya, tapi juga institusi lain melalui MBKM itu dimungkinkan sejak semester 5. Jadi Ardana kan semester 2 ya sekarang ya. Sabar-sabar gitu kan, selesaikan dulu mata kuliah yang wajib, bekali diri ya, bekali diri dengan kemampuan yang super cakep gitu kan. Nah, nanti begitu masuk semester 5 kalau ada bukaan magang MSIB ya, terutama ya MSIB yang di bawah tuh ya, MSIB yang dibuka Kemendikbud atau magang industri yang dibuka oleh instansi lain, monggo aja daftar ya, tapi tentu saja dengan prosedur yang benar ya. Konsultasi dengan dosen PA dulu, kemudian kalau ada ACC, kemudian ajukan rekomendasi ke Kaprodi gitu kan, pengajuan izin ya ke Kaprodi. Setelah itu nanti kalau Kaprodi dan tim MBKM membolehkan, kita keluarkan surat pengantar, itu akan digunakan sebagai rekomendasi daftar di instansi-instansi tersebut gitu. Bisa dipahamin Ardana? Iya Bu, siap Bu. Makasih atas informasinya Bu. Iya, terima kasih kembali. Oke, Sofi, mana Sofi? Tadi Sofi mau nanya apa? Selamat siang Kak Tulus, saya ingin bertanya terkait magang. Tadi kan Kak Tulus sempat singgung kalau misalnya ini tuh nanti setelahnya akan dikonversi ke SKS kita sekarang. Itu untuk seluruh mata kuliah atau mata kuliah yang ada di Bagan aja? Sama satu lagi saya mau tanya, itu kira-kira untuk magang di Wahana Visi itu dia itu paid atau unpaid ya Kak? Terima kasih. Oke, makasih Sofi. Oke, yang pertama tentang konversi ya. Adik-adik, dia tadi kan, kami akan berdiskusi terlebih dahulu dengan pihak mitra sebelum menentukan konversinya mau apa. Sebagai contoh kemarin ya, studi independennya Rizkina gitu. Kami dengar dulu tuh ya, kami sudah dapat dokumennya sebetulnya sebelumnya dan sudah menyiapkan mata kuliah konversi, tapi setelah konsolidasi kami jadi tahu, oh Kina akan ngapain di institusi mitra. Kemudian baru kami tentukan gitu kan mata kuliah apa yang secara CPMK ya, capaian mata kuliah itu yang sesuai dengan apa yang akan Kina lakukan di instansi tersebut. Nah, sama dengan Kak Alia juga sama. Kami berdiskusi dengan WPI terlebih dahulu ya, berdiskusi dengan mereka dulu. Setelah tahu gitu kan Kak Alia ini mau ngapain gitu kan. Nah, baru kami tentukan mata kuliah konversinya. Jadi kalau misalkan Sofi sekarang mendaftar ke WPI gitu ya, mendaftar untuk ikut yang ke WPI, ke kami ya, daftarnya ya bukan ke WPI ya, ke kami, kemudian keterima misalnya, ya kan, dan kemudian WPI cerita, oh kayaknya berdasarkan HSK-nya Sofi, berdasarkan HSK-nya Nelsi, kayak cocok nih ditempatkan di misalnya bukan di support office liaison, tapi di tempat yang lain ya, misalkan proyek ya, proyek something gitu kan. Nah, kami akan merubah KRS kalian nantinya sesuai dengan apa yang akan kalian kerjakan ketika nanti sudah magang di WPI gitu ya. Nah, kalau ditanya mata kuliahnya mata kuliah Bagan atau bukan gitu kan. Ya namanya MBKM itu membolehkan konversi kepada mata kuliah yang sifatnya lintas prodi. Jadi mata kuliah di luar prodi HI. Ya, jadi kalau misalkan ada mata kuliah yang di HI yang tidak memfasilitasi ya, misalnya di dalam 20 SKS yang dikonversi itu udah ada TNM, udah ada Prakdip dan yang lainnya, tapi masih ada pekerjaan dengan durasi ya yang harusnya dihargai kepada mata kuliah yang sifatnya public speaking, dan kemudian HI belum punya mata kuliah yang ada public speaking ya. Nah, maka kami akan mengkonversi itu kepada public speaking yang ada di misalkan di FKDK atau yang mungkin lagi tayang di FEB atau di fakultas lain gitu. Jadi itu dimungkinkan. Contoh seperti Rizkina ini, oke adik-adik, saya mau cerita dikit ya. Kak Anggun izin ya. Ya, Rizkina ini keterima di perusahaan teknologi. Gimana tuh? Ya, perusahaan teknologi jadi mainnya aplikasi gitu, startup gitu kan. Bingung ya kami sempat bingung kan, konversinya gimana nih gitu kan.
Alhamdulillah HI punya banyak sekarang mata kuliah yang dekat dengan teknologi ya. Jadi kita bisa konversi dengan IR and entrepreneur, kita bisa konversi dengan IR in 4.0 era gitu kan. ICT udah diambil kan, jadi nggak bisa lagi. Nah, karena ada kegiatannya KINA ya, Riskina 2020 ini yang nantinya akan bicarakan tentang manajemen proyek terkait dengan programming ya. Oke. Mau nggak mau kami ngambil 2 mata kuliah di FTI. Ya Kak Anggun ya. 2 mata kuliah di FTI ya, itu tentang pengelolaan proyek teknologi ya, pengelolaan proyek sistem informasi, sama satu lagi tuh keamanan, kalau nggak salah keamanan sistem informasi. Nah, jadi gitu kan tadi yang Sofi gitu kan tidak menutup kemungkinan kalau nanti pun kami akan mengambil beberapa mata kuliah dari fakultas lain gitu untuk memfasilitasi konversi. Gitu ya. Jadi adik-adik yang lain konversi itu ditentukan oleh prodi ya. Kami akan bantu tentukan, tapi tentu saja akan mempertimbangkan kebutuhan kalian juga ya. Misalnya nih KKN gitu kan, ya karena harus di semester 6 ini kan, maka biasanya program-program MBKM pun yang kami tawarkan itu adalah yang kira-kira bisa sejalan ya dengan CPMK-nya KKN gitu. Termasuk yang WV ini ya, jadi cocok banget. Menjawab Sofi? Menjawab Kak. Oke, Kak Anggun mungkin ada mau tambahin Kak? Paid sama unpaid itu Oh gimana? iya, kalau yang paid unpaid itu saya belum ada pembahasan dengan WPI ya untuk yang sekarang. Tapi yang Kak Alia dulu, Kak Alia dapat honor nggak sih Kak? Aku dulu unpaid, Kak. Unpaid ya, oke. Untuk yang sekarang kami belum ada pembicaraan ke sana ya, tapi biasanya magang itu biasanya sih memang unpaid ya. Apalagi yang sifatnya sosial ya, kayak WPI gitu kan ya. Jadi asas pengabdian pada masyarakat itu jauh lebih besar dibandingkan asas yang lain. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Kak Anggun ada mau tambahkan Kak untuk ini? 2 pertanyaan tadi. Oke, yang lain ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kami juga akan mempersembahkan. Ya, oke. Bagi yang belum kenal ya, jadi di BL juga ada di BL selain koordinator pertukaran mahasiswa, ada juga koordinator khusus untuk magang dan studi independen bersertifikat ya. Itu ada namanya Bu Anin ya. Atau sebagian mungkin kenalnya namanya Mbak Putri ya, sama aja ya, Putri Anin ya, bukan Putri Anas tapi Putri Anin. Nah, ini kalian bisa menghubungi beliau ya di anindiaputri@budiluhur.ac.id. Nah, untuk yang fisik ya, yang di fakultas kita ada Pak Zaki ya, Pak Zaki ruang mejanya sebelah saya persis ya, saya persis. Jadi kalau kalian mau nyari Pak Zaki, insya Allah bisa cepat juga ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan mungkin? Oke, terkait dengan frequently asked questions ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sering kali kalian tanya gitu kan ke kami ya. Oke, yang pertama adalah Kak, berapa lama sih programnya gitu ya. Nah, tadi kan Kak Anggun sempat mention ya. Jadi MBKM itu umumnya itu 20 SKS. Bisa kurang, kemudian bisa lebih sampai 40 SKS. Tapi dalam satu semester itu normalnya adalah sampai 24 SKS ya. Jadi nggak mungkin lebih dari 24 SKS. Nah, bagaimana cara menghitung durasi ya? Durasi dari SKS tersebut. Nah, 24 SKS itu disetarakan dengan seperti kalian kuliah ya, kuliah sama 1 semester. Jadi sama persis. Jadi durasinya kalau misalkan magangnya 20 SKS itu adalah sekitar 5 bulan. Gitu. Pertukaran mahasiswanya tentu saja mengikut SKS-nya ya. Jadi magangnya kenapa kemudian sampai tadi kan membuat teman-teman itu nggak perlu kuliah karena memang jamnya itu dipindahkan ke institusi gitu. Nah, kemudian yang kedua, Kak, gimana daftarnya untuk daftar MBKM ini? Nah, kami selalu bilang ikuti prosedur dengan benar ya. Yang pertama kali perlu kalian lakukan adalah konsultasi dengan dosen PA. Karena yang tahu track record akademik kalian adalah dosen PA. Apakah kalian bisa MBKM atau tidak perlu MBKM itu adalah dosen PA. Nah, kalau dosen PA-nya sibuk ya kan atau misalkan dosen PA-nya kurang mengetahui, ada dua cara. Yang pertama adalah dosen PA ke kami atau kalian ke kami, itu dibolehkan ya. Jadi silakan aja kalau kalian butuh konsultasi,
Kalau misalkan dosen PA-nya berhalangan atau kemungkinan tidak atau kemudian tidak punya infonya, kalian bisa ke kami ya. Tapi tetap aja, meskipun kalian ke kami, kalian tetap harus setelah itu berkonsultasi lagi dengan dosen PA dan mendapatkan izin beliau sebelum kalian mendaftar di G-Form MBKM-nya Prodi HI. Gitu. Nah, nanti setelah itu pendaftaran kalian akan kami proses ya. Kami proses di tim ya. Di tim itu biasanya isinya ada saya, ada Kak Anggun, ada Kak Tania ya Kak Anggun ya, gitu ya. Nah, nanti kami proses, kalau kami lihat kelayakannya, kalau misalkan memang layak, maka kami akan teruskan ya ke dalam bentuk surat pengantar atau surat rekomendasi. Itu sih. Biasanya sering ditanya tuh itu. Ada yang mau tanya mungkin? Sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan aja ya, Kak Anggun ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kami cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih banyak sudah hadir. Nanti saya akan sharing ya link biasa ya link feedback di grup mahasiswa aktif. Silakan bagi yang hadir silakan isi di situ. Itu akan jadi absensi kalian. Saya udah lihat tadi ya, udah sempat scrolling siapa aja sih yang hadir. Insya Allah ingat-ingat ya siapa yang hadir di sini. Ya, terima kasih banyak. Saya tutup. Mungkin Kak Anggun sebelum ditutup ada yang mau disampaikan, Kak? Terima kasih Kak Tulus, teman-teman semangat selalu gitu ya, jangan ragu-ragu untuk nanya-nanya ke kami gitu ya. Kalau ada jam kerja insya Allah nanti akan dijawab. Jadi daripada nanti ini ya bingung-bingung gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan monggo dikoordinasiin teman-temannya. Jadi nggak nanya dengan hal yang sama, jadi dikoordinasiin kira-kira apa yang ditanya, dikumpulkan baru ke kami. Gitu ya. Baik, terima kasih Kak Anggun. Tadi juga ada Kak Tania ya, masih ada nggak ya? Kak Tania. Kak Tania apa bisa buka mic atau sedang tidak? Kayaknya nggak bisa ya. Halo, Kak Tania. mohon maaf Sampai. ya nggak bisa on cam, belum Ya. bisa on cam. Silakan Iya, Kak. mungkin saya menambahkan dari yang semua udah dijelaskan secara detail oleh Kak Tulus sama Bu Anggun juga ya. Kalau saya mungkin apa ya, motivasi juga seperti teman-teman yang sudah merasakan MBKM ya, gitu. Jadi sebenarnya program MBKM ini gitu kan, ini dibuat oleh Kemendikbud khususnya Mas Menteri ya Nadiem Makarim itu memang tujuannya buat teman-teman itu bisa berenang di laut gitu ya ibaratnya. Jadi nggak cuman berenang di kolam, tapi nanti pas keluar itu kaget banyak ikan gitu ya, terus dan diberikan pekerjaan yang macam-macam gitu. Tadi kan Alia cerita, aku udah bisa baca laporan keuangan gitu ya, yang lain-lain gitu ya. Jadi ini semacam latihan buat teman-teman gitu. Jadi pengalaman itu soalnya nggak bisa dibeli dari buku doang gitu ya, buku teori. Tapi kita tuh otak kita pada dasarnya lebih bisa belajar, lebih banyak belajar dari kesalahan-kesalahan ya, dari kesalahan-kesalahan yang dibuat gitu. Jadi menjadikan teman-teman lebih baik. Nah, semoga dengan program MBKM ini yang sudah didesain sama Prodi HI ya, itu membuat ini sengaja gitu, sengaja ada suara-suara, bisa membuat teman-teman Prodi HI ini udah menyusun ya sedemikian rupa gitu ya, seserius ini supaya teman-teman bisa semangat lagi cari tahu, kayaknya aku mau ngambil gitu ya. Tapi ya memang nanti perlu konsul ya sama dosen PA gitu ya. Tadi udah dijelasin konversinya, tapi kalau belum paham bisa konsul sama saya sebagai koordinator MBKM, sama Bu Anggun dan Bu Tulus gitu, sama dosen PA-nya juga. Mungkin itu tambahannya sih Pak Tulus, jadi semangat buat teman-teman yang sudah hadir. Saya rasa yang sudah sengaja hadir ini memang punya niat lebih ya untuk tahu lebih banyak MBKM gitu. Terima kasih kesempatannya Bu Anggun dan Pak Tulus.
Ya, makasih Kak Tania. Oke adik-adik, tadi saya juga udah taruh ya link absensinya di chat box. Silakan aja diisi setelah acara. Nanti tetap akan saya kirim juga ke WAG Mahasiswa Aktif, silakan diisi ya. Terima kasih banyak untuk hari ini Kak Anggun, Kak Tania, kemudian tadi ya ada Kak Nisa, ada Kak Hana, Kak Alia, dan juga adik-adik semua. Terima kasih banyak. Stay safe, stay healthy, stay happy ya. Sebelum kita kuliah lagi tanggal 6 ya. Oke. Ketemu di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Makasih Kak semuanya. Tulus. Semuanya. Kak Tania. Dah.